Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran pengantar manajemen dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Milba Damanik, Jersey Simarmata, Natalia Purba, dan Fendi Armando. Adapun topik yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai pertama, definisi kekuasaan, 2 faktor yang mempengaruhi adanya kekuasaan, 3 definisi wewenang, 4 definisi tanggung jawab, dan yang kelima, definisi delegasi. Pertama, definisi kekuasaan. Max Weber dalam bukunya Wirtschaft and Gesellschaft tahun 1992 mengemukakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk dalam suatu hubungan sosial melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan dan apapun dasar kemampuan ini. Kekuasaan mempunyai sifat memaksa. Menurut Talcott Parsons, kekuasaan adalah kemampuan umum untuk menjamin pelaksanaan dari kewajiban-kewajiban yang mengikat oleh unit-unit organisasi kolektif dalam suatu sistem yang merupakan kewajiban-kewajiban yang diakui dengan acuan kepada pencapaian tujuan-tujuan kolektif mereka, dan bila ada pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban dapat dikenai oleh sanksi negatif tertentu siapapun yang menegakkannya. Adapun faktor yang mempengaruhi adanya kekuasaan. Yang pertama, reward power. Reward power ialah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. 2. Coercive power. Coercive power merupakan kekuasaan untuk memberikan hukuman, dan ini merupakan kebalikan ataupun sisi negatif dari reward power. Ketiga, legitimate power. Legitimate power atau kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari suatu legitimasi tertentu. Yang keempat, expert power. Expert power merupakan kekuasaan yang berdasarkan keahlian atau kepakaran yang muncul sebagai akibat dari kepakaran atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Dan yang terakhir yaitu referent power. Referent power ialah kekuasaan yang muncul sebagai akibat adanya karakteristik yang diharapkan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki pengaruh terhadap seseorang atau sekelompok orang tersebut. Definisi wewenang. Menurut Hasibuan tahun 2007, wewenang adalah kekuasaan yang sah dan legal yang dimiliki seseorang untuk memerintah orang lain, berbuat atau tidak berbuat. Kekuasaan merupakan dasar hukum yang sah dan legal untuk dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan. Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Definisi tanggung jawab. Pertanggungjawaban adalah memberikan laporan bagaimana seseorang melaksanakan tugasnya dan bagaimana dia memakai wewenang yang diberikan kepadanya. Tanggung jawab merupakan hal terpenting dalam menjalankan suatu wewenang perusahaan, karena dengan tanggung jawab, seorang karyawan dapat memberikan laporan atau pertanggungjawaban suatu keputusan yang telah diambil. Definisi delegasi. Menurut Charles J. Keating tahun 1986, delegasi diartikan sebagai pemberian sebagian tanggung jawab serta kewibawaan terhadap pihak lain. Pada umumnya, delegasi didefinisikan sebagai individu yang dipercayai oleh satu dan keseluruhan organisasi untuk mewakili organisasi tersebut secara sementara pada kegiatan tertentu. Dalam menjalankan perwakilannya, delegasi dibekali sebagian wewenang dan tanggung jawab ketua. Sementara pendelegasian didefinisikan sebagai proses terorganisir dalam suatu keorganisasian yang melibatkan anggotanya dalam membuat keputusan, pengarahan, dan pengerjaan tanggung jawab yang erat kaitannya dengan pemastian tugas. Sederhananya, pendelegasian adalah tindakan mempercayakan tugas, kekuasaan, hak, dan tanggung jawab, kewajiban, dan dipertanggungjawabkan kepada individu di antara anggota organisasi
sesuai posisi dan kemampuan anggota tersebut. Selain itu, beberapa manfaat pendelegasian juga dijabarkan Rossi Jacob sebagai berikut. Pertama, memberikan kesempatan bawahan untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memotivasi semua fungsi pada organisasi untuk memiliki orientasi pada target dan kualitas. Ketiga, memaksimalkan potensi anggota. Keempat, memberikan kesempatan bagi atasan untuk memusatkan perhatiannya ke tempat lain. Kelima, membantu pimpinan dalam menilai dan membuat kebijakan yang tepat. Dan yang terakhir, agar organisasi dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan baik. Baiklah, demikian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Duduk sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. See you!